Oke, berkaitan dengan usaha pangan atau kuliner gitu ya. Iya, kuliner. Usaha kuliner itu kan memang sekarang ini banyak menjamur ya. Iya. Usaha-usaha bidang kuliner, olahan pangan ya. Jadi kalau kita lihat ya dari perspektif hukum, bukan hanya badan usahanya, tetapi Iya. produknya Produknya. juga ya. Iya. Produknya juga itu juga harus memiliki beberapa standar ya. Betul. Kemudian Bu, dalam menjalankan usaha kuliner ini, jika memang ia diteruskan dalam melakukan produksi tanpa melakukan izin legalitas itu, menurut Bu Yohana seperti apa Bu? Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Leptizen semuanya, apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Dan hari ini saya Monik yang akan mendampingi narasumber untuk yang berada di dalam podcast Diksi kita pada hari ini. Nah teman-teman, melihat perkembangan industri pangan ya, usaha pangan mau di kota Malang, mau di kota Surabaya, maupun di kota-kota besar dan kota-kota kecil lainnya, industri pangan itu sudah merambah ke banyak hal ya, dari mulai yang rumahan, kemudian yang sudah didaftarkan dan yang lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema terkait dengan legalitas sebenarnya. Nah, tema pada hari ini yang akan kita angkat yakni terkait dengan cooking and branding, perlindungan usaha pangan lewat legalitas badan usaha. Nah, hari ini tentu saya nggak sendiri ya, karena saya pasti didampingi oleh narasumber. Hari ini narasumber yang hadir adalah salah satu dosen cantik di UMM, di Fakultas Hukum UMM, yang teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan Ibu Yohana Puspita Wardoyo. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya wabarakatuh. Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Yohana Oke. dari mana nih Bu? Dari kantor, Dari rumah? kantor, dari tadi lah tentunya ya. Dari tadi ya. Oke, Bu, mungkin kalau teman-teman di Fakultas Hukum UMM kan udah tahu Ibu, bahkan Oke. di lingkungan UMM juga pasti sering lah lihat Ibu. Nah, mungkin teman-teman yang bukan dari FH UMM ataupun bukan dari UMM, Ibu boleh nggak memperkenalkan diri Ibu siapa dan sebagai apa? Oke, terima kasih ya Mbak Iya. Monik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Yohana Puspitasari Wardoyo, SH, MH. Saya di sini dosen Fakultas Hukum di UMM sejak tahun 2018. Dosen senior. Bukan, belum. belum. Iya, oke. Di sini kepakaran saya adalah di bidang hukum perdata bisnis ya, perdata bisnis. Selain itu, saya juga sering diamanahi untuk mengajar hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum ekonomi bisnis, dan juga hukum acara perdata. Berarti spesialisnya di perdata bisnis ya Bu ya? Betul. Betul, berarti udah tepat nih teman-teman kita mengundang narasumber pada hari ini. Oh ya, Bu Yohana juga alumni dari Laboratorium Hukum ya Bu ya? Iya. Sangat membanggakan sekali bisa berhadapan dengan senior saya berarti ya Bu ya? Di lab. Oke, saya ini S1-nya juga alumni UMM, S2-nya alumni UMM, kemudian pernah mengabdi di Laboratorium Hukum. Iya. Jadi ibaratnya saya itu produk lokal Produk gitu ya, lokal. produk dalam negeri. Gitu. Dalam negeri. Bu, pembahasan kita pada hari ini tuh kan terkait dengan perlindungan usaha pangan ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Yohana sendiri Bu, dengan berkembangnya bisnis pangan ini, kenapa sih Bu bisnis pangan ini harus mempunyai legalitas Bu? Oke. Berkaitan dengan usaha pangan atau kuliner gitu ya. Iya, kuliner. Usaha kuliner itu kan memang sekarang ini banyak menjamur ya. Iya. Usaha-usaha bidang kuliner, olahan pangan ya. Di dalam industri kuliner atau pangan ini itu terbagi menjadi 3 ya. Ada industri dengan skala rumahan ya, skala kecil, menengah ya, dan juga skala besar. Iya. Ya, apalagi sekarang dengan berkembangnya metode-metode pembelian Iya, ya betul. secara digital dan juga
tersedianya banyak marketplace ya, nah, itu akan semakin mendorong pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi UMKM, salah satunya di bidang kuliner. Ya. Betul. Nah, suka jajan nggak nih? Suka banget, Bu. Banget, Bu. Banget ya, sama kalau gitu. Bener-bener. Jadi kalau kita lihat ya dari perspektif hukum, bukan hanya badan usahanya, tetapi produknya juga ya, produknya juga itu juga harus memiliki beberapa standar ya, standar-standar perizinan yang misalnya untuk skala kecil rumahan misalnya ada PIRT, ya PIRT, kemudian merambah lagi BPOM, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan produknya ya. Kita masih berbicara produk, belum ke badan usaha. Ya. Sekarang kalau Mbak Monik jajan nih misalnya, ya jajan, itu yang pertama kali dilihat apa? Selain rasa, selain merek? Ininya, Bu, expired. Oke. Selain itu apa lagi? Terus dia itu diproduksi dari mana, usaha dagang apa, sama kalau punya izin itu kan kita jadi lebih yakin gitu loh, Bu. Kalau nggak punya izinnya itu kayak ini udah lulus nggak sih, apa ini boleh dikonsumsi atau enggak, kayak gitu-gitu tuh loh, Bu. Sehat nggak? Iya, sehat nggak, kayak gitu ya, Bu. Bener. Bonafit nggak sih? Dari iya. cara produksinya, ingredients-nya mungkin ya. Iya, Bu. Itu biasanya kalau konsumen yang jeli itu biasanya lihat ini komposisinya apa sih ya. Apalagi kalau target marketnya itu adalah konsumen yang muslim. Yang dicari pertama kali apa? Iya, halalnya, sertifikasi Bu. halal betul. ya. Iya. Oke, itu. Soalnya di saya pernah sih, Bu, menemui beberapa makanan yang memang itu tidak dicantumkan logo halal gitu, Bu. Nah, kalau untuk pencantum logo-logo yang tidak halal gitu yang di makanan itu berarti kan kita kan juga was-was gitu loh sebagai muslim ya, Bu. Betul. Itu. Iya. Kemudian, Bu, dalam menjalankan usaha kuliner ini, jika memang ia diteruskan dalam melakukan produksi tanpa melakukan izin legalitas, itu menurut Bu Yohana seperti apa, Bu? Pada prinsipnya ini ya, untuk produknya dulu ya, memang nggak ada sih kewajiban untuk setiap ini wajib untuk legalitas ya, PIRT, sertifikasi halal misal. Ya, tetapi kembali lagi ya, kalau kalau kita sebagai konsumen itu akan lebih trust ya, lebih trust kalau produk-produk tersebut misalnya punya izin-izin tersebut. Ya, lebih trust dari segi kesehatan, kenyamanan. Nah, kalau PIRT itu kan salah satu syaratnya juga harus ada ini ya, proses penyuluhan dari Dinkes ya. Penyuluhan itu bagaimana denah lokasi tempat usaha, tempat produksinya tempat juga, produksi, dan apakah dia juga menerapkan cara produksi yang baik. Nah, itu salah satu standarisasi dari PIRT. Yang kedua, nah kalau kita produknya terstandar, mempunyai sertifikasi tertentu ya, selain trust dari konsumen itu tentunya ini ya, ada kepatuhan hukum gitu ya. Kita sebagai pelaku usaha juga ternyata kita juga patuh terhadap regulasi yang ada. Betul. Kemudian kalau kita mau mengembangkan usaha kuliner kita, ya salah satunya kita mau mencari investor atau mencari pendanaan ya, entah itu misalnya ke bank, ya tentu calon mitra bisnis kita tentunya juga melihat sejauh mana sih produk kita, ya kan, badan usaha kita itu kayak apa. Mereka juga juga ada trust gitu ya. Calon mitra bisnis, ternyata usaha ini sudah terstandar ya dari segi produk. Kalau mau funding juga kan nanti juga percaya gitu ya, Bu, ya, bahwa produk yang disampaikan itu adalah produk yang bersih, sehat, seperti itu, Bu. Kemudian, Bu, ketika orang yang bergerak di bidang kuliner ini ingin mengajukan suatu bentuk badan usaha. Nah, badan usaha ini apa sih, Bu, yang bisa dipilih oleh pelaku usaha ini?
Oke, kalau untuk badan usaha ya bentuknya Iya, ya, bentuknya. bentuk badan usaha itu ada yang litigasi, sorry, bentuk badan usaha non hukum dan bentuk badan usaha yang itu berbadan hukum. Oke. Ya, ada badan usaha perorangan itu yang non badan hukum. Non badan hukum. Apalagi kalau kita lihat banyak usaha-usaha atau pelaku usaha bidang kuliner ini juga ada yang berasal dari perusahaan yang itu perusahaan perorangan. Iya. Ya, Banyak memang, banget ya. banyak banget. Memang ya ada kekurangan dan ada kelebihannya ya dari bentuk badan usaha tersebut. Iya. Kalau bentuk badan usaha perorangan itu kelebihannya dari segi manajerial itu juga sederhana ya. Lebih simpel gitu Bu ya. Simpel, Iya. sederhana, bisa jadi Mbak Monik nih, Iya. pelaku usaha bidang kuliner yang bentuknya perorangan, owner sebagai owner, Iya. Produsen ya, Iya, betul. chefnya, Iya. cookingnya, bahkan adminnya. Iya. Nah, itu bentuk-bentuk badan usaha perorangan ya. Dan bisa dikerjakan di rumah Di sendirian rumah, gitu Bu ya. Iya. sendirian. Ya, itu kelebihannya ya. Iya, lebih efektif kalau dari segi waktu kalau kita Segi bekerja waktu, gitu ya Bu ya. dan juga fleksibel ya. Iya, fleksibel betul. Itu, tetapi di sisi lain juga ada kekurangannya ya. Kalau pendiriannya itu mudah, cuma kekurangannya yaitu tadi kalau Iya. mau mengembangkan bisnisnya itu juga ini ya trust dari calon investor atau mau mencari funding pendanaan dari perbankan itu juga terbatas. Ya, Betul, Bu. terbatas itu. Iya. Kalau mau buka ya buka aja. Kalau mau tutup ya tutup aja. Nah, Iya. itu kan lebihnya enak kan Iya, sebenarnya. benar-benar Bu. Tetapi memang ada kekurangannya. Ya. Kalau memang misalnya Mbak Monik mau tutup dalam jangka waktu yang lama, Iya. ya tinggal tutup aja. Iya. Kan begitu. Betul, nggak ada apa ya Bu ya, Nggak ada- kayak sesuka kita lah ya Bu ya, mau bukanya kapan kayak gitu. Nah, itu salah satu karakteristik daripada perusahaan perorangan ya. Iya, Bu. Kayak gitu. Kalau CV dan PT ini Bu, apakah bisa menjadi salah satu bentuk badan usaha yang dipilih oleh pelaku usaha Bu? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, sangat bisa ya, apalagi CV ya, Komaniter Venoskap. Itu juga salah satu bentuk badan usaha yang itu minimal ada dua pihak. Ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Berasa kuliah lagi nih. Sampai lagi. Iya. Gak SKS nih sama Bu ya. SKS, oke, langsung A nih. Ada sih sekutu aktif, ada sekutu pasif. Ya, kalau si aktif ini tugasnya adalah mengelola ya, Iya. mengelola si usahanya Usahanya. itu. Ya, kalau si sekutu pasif, dia sebagai pemodal ya. Iya. Boleh memasukkan modal berupa fresh money atau modal-modal yang lain, inbreng. Inbreng. Ya. Iya. Dan kewenangannya pun juga terbatas ya, kedua pihak ini, si aktif maupun si pasif. Iya. Nah, si pasif itu kan juga tidak boleh mencampuri usahanya atau kegiatannya si aktif. Iya. Ya. Nah, apa resikonya manakala si pasif ini mencampuri si aktif? Iya. Apa Bu resikonya? Nah, resikonya maka si pasif ini akan bertanggung jawab pula ya sampai ke harta pribadinya kalau ada ini ikut campur. Iya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di kedepannya ya Bu. Yap, betul. Pun Ya, kalau si aktif ini juga tidak boleh mencampuri urusan si pasif atau gimana Bu? yap. Betul ya. Jadi Nah, sama-sama nggak boleh mencampuri urusan itu, kekurangannya berarti Bu ya. Sudah ada tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau udah perusahaannya udah merambah ke yang gede-gede kayak beberapa brand itu pasti kok saya lihat PT ini gitu ya. Berarti itu udah cakupannya lebih luas lagi Bu ya daripada Ya. CV ini ya Bu ya. Ya, betul. Kalau kita memilih bentuk badan usaha PT ya, itu Iya. kan badan sudah badan hukum Iya. ya. Secara pendiriannya juga wajib melalui notaris. Betul. Wajib Pendirian, itu iya. ya. Dan struktur organisasinya lebih kompleks ya. Iya. Ada komisaris, Betul. ada direksi,
kemudian ada ketentuan tertentu berkaitan dengan modal yang Iya, betul. disetor. Itu semakin besar usaha dan semakin bentuk badan usahanya berbeda, maka risiko-risikonya pun juga turut berbeda. Betul. Ya, tanggung jawabnya juga berbeda. Juga berbeda. Iya. Iya. Kemudian Bu, ketika memang contohnya saya ya Bu ya sebagai pelaku usaha. Nah, saya ini ingin mendirikan usaha rumahan gitu Bu. Nah, kira-kira Bu, dalam pendirian usaha rumahan itu tuh atau UMKM lah Bu ya kita sebutnya. Nah, itu tuh kira-kira dokumen-dokumen apa ya Bu yang saya siapkan gitu setidak-tidaknya untuk saya mendaftarkan izin usaha saya. Oke, usaha-usaha kuliner rumahan Iya. ya. Itu yang tepat adalah PIRT ya. Oh, oke Bu, PRT. Produk industri rumah tangga. Rumah tangga. Nah, itu memang termasuk salah satu yang usaha yang resikonya rendah. Rendah. Itu. Terus untuk SPIRT ini pendaftarannya itu mekanismenya seperti apa Bu? Kalau untuk sekarang ini? Oke. Monik bisa buka ini ya, oss.go.id. Iya, kami pernah Bu melakukan pelatihan itu waktu di PLK online single submission itu ya Bu. Ya. Terus Ya. kita lihat KBLI. Nah, Ya. Iya, betul. berarti sudah punya akunnya dong? Sudah. Nah, Ya. Kalau oke. si OSS ini kan di bawah Kementerian ini ya, investasi ya, Iya. pengelolaannya itu. Iya. Nah, jadi kalau sudah punya akun tinggal masuk aja ya, Oke. masuk aja, isi form pendaftaran ya, pilih di itu PIRT itu. PIRT. Kalau dulu kan masih manual ya, kita Manual. harus ke dinkes. Harus datang, iya. Dinas Iya. kesehatan setempat. Nah, Iya. misalnya Mbak Monik ada di domisilinya ada di Malang. Nah, berarti harus mengajukan beberapa dokumen ke dinas kesehatan. Kalau sekarang sudah semuanya di OSS itu ya Bu, Ya, jadi lebih OSS. mudah. Tapi kalau bagi orang yang belum pernah menjajah OSS ini Bu, kayaknya waktu saya pertama kali buka OSS Bu, ya Allah Bu, ini gimana ya? Tapi jadi saya lihat buku panduannya. Kalau lihat buku panduannya itu paham, tapi kalau nggak lihat ini susah kadang-kadang. Tapi memang terkait dengan legalitas itu memang sekarang itu sudah ya ada plus minusnya juga ya Bu Ya, ya untuk ya. pengajuannya. Kalau Ya. dulu mungkin orang-orang yang bukan milenial itu akan merasa kesusahan ya Bu ya kalau Betul. untuk membuka OSS. Tapi kalau dulu kan tinggal datang nyerahkan dokumen-dokumennya. Tapi kalau untuk sekarang dokumennya tidak perlu diserahkan tapi tinggal diupload Ya, dokumen-dokumen digital itu ya. dokumen digital. Nah, kalau untuk mendaftarkan PIRT itu ya, untuk memperoleh sertifikat PIRT, maka dokumen yang diperlukan adalah yang pertama KTP. Tentu. Ya, Biar tahu ya Bu siapa ini. KTP. Iya. Yang kedua adalah NPWP. NPWP. Ya, NPWP, surat keterangan domisili usaha dari Oke. kelurahan setempat ya. Oh, tempat di mana ada usaha Ya, itu ya Bu ya. betul ya. Kemudian sertifikat penyuluhan keamanan pangan ya dari Dinas Kesehatan ya. Bahwasanya kita sudah pernah ikut itu, denah lokasi dan juga denah ruang produksi. Itu nanti akan ditinjau berarti Bu ya. Ya, Akan dilakukan. kemudian peninjauan. daftar produk yang akan didaftarkan, ingredients-nya apa. Oh iya. Ya, kemudian dia expired-nya berapa lama, misalnya Iya. seminggu, sebulan, Iya. 2 bulan. Iya. Ya, kemudian tata cara produksi yang Produksi. baik Baik dan benar. ya, baik dan benar. Nah, semua dokumen ini juga disiapkan dalam bentuk digital. Ya, tinggal upload. ya. Ya, itu biasanya sih free ya, tetapi ada juga beberapa hal yang itu berbayar. Iya. Ya, berbayar dan nggak sampai ini kok nggak Nggak besar sampai juga. menguras dompet deh. Menguras dompet Iya. ya. Ini mudah sekali ya, apalagi dengan keberadaan si OSS ini betul. semakin memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas Iya. tersebut. Mau dimanapun, kapanpun, Tinggal tinggal gadgetnya aja tinggal nih, gadget main gadget aja. gitu. Iya. Dan prosesnya pun juga termasuk cepat ya. Iya. Sepanjang dokumen kita lengkap ya, Dan valid gitu ya, Bu ya? valid, lengkap ini, dan juga kecepatan verifikasi dari Iya, verifikator. verifikator itu juga menentukan cepat tidaknya penerbitan si sertifikat PIRT ini. Iya, Ya, betul, biasanya
14 hari itu juga sudah terbit ya nomor ini ya PIRT-nya. PIRT-nya, iya. Dan kalau lewat online, itu kita juga bisa tracking ya sampai mana sih proses pengajuan kita. Iya benar Bu. Kalau di online kan kita bisa memantau ini udah sampai mana ya pengajuannya gitu. Kalau mengajukan biasa kan kita nggak tahu nih Bu, kalau kita nggak mengajukan biasa biasanya kendalanya ada di birokrasi salah Betul. satunya Ribet. Ribet, kita harus datang ke kantor, Iya. kita harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dikopi dan lain sebagainya. Betul, Ini salah satu kemudahan dari adanya OSS ini. Oke, Bu Yo, ini tapi ada beberapa pertanyaan dari Laptizen di luar sana. Kita Siap. lihat ya Bu Yo, pertanyaan apa yang diajukan. Tada! Question box. Oke. Nggak bisa dipegang ya? @surya_, izin bertanya Bu, bagaimana legalitas badan usaha dapat melindungi merek dagang atau logo produk makanan? Nah ini. Oke, tentunya merek itu penting ya, merek dagang ya, apalagi kalau merek dagang tersebut sudah didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual itu. Haki itu ya Bu? Ya, yang pertama adalah melindungi pelaku usaha ya, pelaku usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ada potensi pemboncengan merek. Iya, ya kan? Iya Bu. Mereknya mirip-mirip, Iya, bentuknya juga mirip, Mirip-mirip. produknya juga sama, Sama, makanannya makanan, sama. iya. Ya, misalnya sama-sama kue kering. Iya. Ya, sama-sama kue kering misalnya nih. Logonya juga hampir mirip. Iya. Nah, kalau kita sudah mendaftarkan itu, maka salah satunya itu adalah bentuk perlindungan hukum kepada pelaku usaha ya, untuk menghindari pemalsuan juga. Pemalsuan, ya kan? betul, Bu. Apalagi banyak ya pemalsuan di bidang apapun ya, Iya, Bu. kosmetik atau apa. Nah, itu pentingnya kita mendaftarkan merek dagang kita ya. Iya. Yang saya lihat kemarin itu Bu, yang ini di TokTok ya Bu ya, di TokTok. Di TokTok itu Bu ada Bu susu buat bayi Bu. Itu kalau yang kita beli di supermarket itu kan terjamin, kita udah tahu nih Bu bentuknya kayak gimana. Terus itu tuh dijual di supermarket, minimarket Bu, dan itu tuh dikemas dengan kemasan yang cuma plastik tapi ditampilkan logonya sama Bu, sama persis dengan susu itu dan waktu di cek ternyata itu nggak bagus buat bayi. Nah itu loh Bu, kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana yang punya anak itu ngeburu murahnya nih tadi loh Bu. Jadi kayak kandungannya itu kayak ini Bu, kayak tepung gitu loh Bu, dikasih ke bayi. Itu saya lihatnya kok ngeri banget, nggak ada apa-apanya Bu, polosan banget. Polosan iya. ya. Serem seserem itu ternyata. Kalau misalkan kita kan harus aware ya Bu ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Begitu ya Mbak Surya. Nah makanya kita sebagai konsumen juga harus cerdas ya. Betul. Cerdas untuk ngecek dulu ya, kita mau beli barang itu ingredients-nya apa? Yang mengeluarkan, memproduksi itu siapa? Betul. Ya, expired-nya kapan gitu. Nah, jangan kita cuma tergiur buru murahnya gitu loh ya, memburu murah itu, tapi ada hal-hal yang dikorbankan. Betul. Ya, apalagi susu bayi. Iya, Banyak Bu. itu Iya. di marketplace pun juga banyak beredar itu. Ya, produk-produk misalnya produk susu merek X, dia hanya ditempeli stikernya itu. Stikernya doang Bu ditempelin. Tapi nggak ada ingredients-nya apa, produksi mana, expired-nya kapan. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya sebagai konsumen. Nggak susu aja ya, ada popok juga, popok repack gitu. Aduh. Popok dan juga tisu. Nah, itu. Popok loh Bu, kan popok nanti iritasi tuh. Iya, betul. Iya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Bu. Satu pertanyaan dari Randy, Y-nya 305. Ini kalau manggil Randy gitu Bu. Randy, panjang sekali namanya. Lantas tips apa yang Ibu berikan kepada pelaku usaha yang masih belum memiliki legalitas usaha Bu? Oke, tentunya kalau ingin menjadi pelaku usaha ya bidang kuliner ya, minimal paling tidak pelaku usaha itu memberikan legalitas di produknya. Kalau untuk kuliner ya, entah itu PIRT ya, sertifikasi halal, BPOM ya. Kalau PIRT itu kan memang untuk skala rumah tangga ya, yang dia itu memang resiko rendah ya. Iya, kan ada macam-macam risiko juga ya Bu. Iya, risiko rendah, menengah dan risiko tinggi.
ya, misalnya nastar, Nah, iya. snack-snack ringan, Iya. kemudian minuman herbal tradisional pun sepanjang pengolahannya juga benar, Iya. nah itu bisa kok mendapatkan sertifikasi PIRT, PIRT. ya, yang agak ini itu makanan-makanan yang dia ini ya dari susu. Oh, Karena iya. susu itu kan proses produksinya, pengolahannya Iya, itu iya. kan membutuhkan sterilisasi yang tinggi. Iya, betul. Nah. Karena kan susu itu apa ya Bu ya, nggak tahan lama Nggak tahan kadang-kadang. lama, Iya. prosesnya juga harus benar ya Iya. dalam melakukan pengolahan Betul, susu, betul. Iya. ya. Nah, itu biasanya BPOM itu, karena Oke. dia risikonya tinggi ya. Tinggi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yohana sudah dijawab pertanyaan dari Randy dan siapa tadi ya? Satunya tadi Mbak siapa Randy itu tadi? dan Mbak siapa ya tadi? Ya semoga itu juga dapat bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk teman-teman di luar sana yang menikmati podcast Diksi. Jadi semoga apa yang kita obrolkan terkait dengan legalitas badan usaha, kemudian legalitas terkait dengan bagaimana sih seharusnya industri pangan itu bisa bertahan dan bergerak di luar sana. Seperti itu teman-teman. Terima kasih Bu Yohana sudah Oke, memberikan ilmu yang terima sangat kasih. bermanfaat Sama-sama. terutama ke saya dan ke teman-teman yang Oke. ada di sini dan yang ada di luar sana. Terima Oke, kasih Ibu, semoga kita sama-sama. bertemu di kesempatan yang baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye Waalaikumsalam. Leptizen.